Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Wijayanti, NIM 230601988. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum mikrobiologi tentang pembuatan Yakult. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tujuan, yang kedua landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, dan yang terakhir yaitu data hasil pengamatan. Pokok bahasan yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dalam praktikum pembuatan Yakult yaitu yang pertama mengetahui proses pembuatan Yakult, yang kedua mengetahui peran bakteri dalam fermentasi susu sehingga dapat menghasilkan Yakult, yang ketiga yaitu menghasilkan produk Yakult. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai landasan teori. Pada tahun 1930, seorang dokter dan peneliti mikologi lulusan Kyoto Imperial University Jepang, Dr. Minoru Shirota, berhasil menemukan bakteri asam laktat yang bermanfaat, yaitu Lactobacillus casei shirota strain. Pada tahun 1935, Dr. Minoru menciptakan minuman prebiotik dengan bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang dikenal dengan nama Yakult, minuman pelopor prebiotik. Susu fermentasi didefinisikan sebagai produk yang melibatkan mikroba untuk menghasilkan flavor, warna, tekstur, dan konsistensi yang diinginkan dan mampu mencegah laktose intolerance. Produk susu fermentasi yang umum dikonsumsi oleh masyarakat adalah Yakult, yogurt, kefir, dan susu fermentasi berperisai. Yang membedakan masing-masing produk tersebut adalah jenis mikroba yang fermentasi. Jenis mikroba yang berperan penting dalam fermentasi susu adalah kelompok bakteri asam laktat. Yakult merupakan produk susu fermentasi dengan menggunakan starter tunggal, yaitu Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei berbentuk batang tunggal dan termasuk golongan bakteri heterofermentatif, fakultatif, mesofilik, dan berukuran lebih kecil daripada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus helveticus. Bakteri Lactobacillus casei akan merubah ribosa menjadi asam laktat dan asam asetat. Bakteri probiotik merupakan bakteri yang dikonsumsi dalam keadaan hidup, bertahan hidup dalam saluran pencernaan setelah melalui rintangan enzim pada air liur, asam lambung, dan garam empedu. Mampu melekat pada saluran pencernaan, tidak beracun, dan tidak patogen. Yakult harus selalu disimpan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius karena pada kondisi tersebut bakteri Yakult tidak aktif sehingga bakteri Yakult dapat dipertahankan terjaga. Yakult tidak menggunakan bahan pengawet dan dapat bertahan sejak pembuatannya sampai dengan tanggal kadaluarsa karena yang pertama itu asam laktat yang dihasilkan secara alami selama proses fermentasi dapat memperpanjang umur simpanannya. Yang kedua itu pembuatannya secara higienis, dan yang terakhir penyimpanan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat minuman prebiotik Yakult. Bakteri Lactobacillus casei shirota strain hidup yang terdapat dalam minuman Yakult memiliki manfaat untuk membantu yang pertama itu menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus. Yang kedua, menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Yang ketiga, mengurangi racun yang dikeluarkan oleh bakteri merugikan. Dan yang keempat itu memperbaiki sistem pencernaan. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, gelas kimia 100 ml, yang kedua, pipet volumetri 10 ml, yang ketiga, pipet gondok, keempat, lampu spiritus, kelima, gelang karet, tali gambir, yang ketujuh, kertas pembungkus, yang kedelapan, autoklaf, dan yang terakhir yaitu lemari penyimpanan. Dan bahan yang digunakan dalam praktikum pembuatan Yakult yaitu yang pertama, susu cair lovat dan Yakult. Cara kerja pembuatan Yakult yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang sudah mengalami proses sterilisasi. Yang kedua,
Nyalakan lampu spiritus. Ketiga, panaskan gelas kimia dan ujung pipet gondok. Yang keempat, masukkan susu ke dalam gelas kimia sebanyak 60 ml. Yang kelima, masukkan Yakult 20 ml dan tambahkan Yakult lagi sebanyak 20 ml. Yang keenam, tutup gelas kimia yang sudah berisi campuran susu dan Yakult dengan kertas pembungkus. Dan yang terakhir yaitu letakkan ke dalam lemari penyimpanan selama 1 hari. Lesson yang terakhir yaitu mengenai data hasil pengamatan. Dapat dilihat pada tabel, terdapat indikator mulai dari nomor 1 sampai 4. Pada indikator pertama dihasilkan aroma dengan bau susu dan asam. Pada indikator kedua dengan indikator warna dihasilkan warna agak kekuningan. Pada indikator rasa dihasilkan rasa asam, dan pada indikator endapan dihasilkan adanya endapan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.